Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat sekalian, eh, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali pada malam hari ini dalam kajian buku Falsafah Hidup Hamka yang pada malam hari ini sampai kita kepada subbab buah keutamaan budi yang merupakan bagian daripada bab 3 yaitu undang-undang alam. Baik sahabat sekalian, jadi Hamka mengatakan bahwa jikalau urat tunggal akal telah kuat di dalam diri, kuat pulalah pikiran dan kuat ingatan. Menjadi orang yang bijaksana dan berpemandangan luas. Kalau ada sajaah, keberanian, maka di waktu beroleh nikmat Tuhan, dia menjadi seorang yang dermawan, dan di waktu ditimpa cobaan, dia menjadi orang yang sabar. Sedang kesabaran itu menghilangkan gentar. Bila telah hilang rasa gentar, teguhlah sifat laki-laki. Nah, itu sifat laki-laki dia katanya. Kalau akal telah kuat di dalam diri, maka kuatlah pikiran dan ingatan. Dan menjadi orang yang bijaksana dan berpandangan luas. Kalau ada sajaah, keberanian, maka ketika dia beroleh nikmat Tuhan, dia menjadi seorang yang sabar, seorang dermawan. Jadi di sini dikatakannya, lembaga anak laki-laki sabar teguh menanggung sakit. Jikalau dia bangsa perempuan, hanya meratap dengan tangis. Jadi kalau perangai ifah telah kuat, timbullah qanaah. Mencukupkan apa yang ada pada diri, bukan tamak. Bila perangai tamak telah hilang, timbullah perangai amanat, bisa dipercaya. Bila adil telah tumbuh, timbul pula lah rasa belas kasihan. Belas kasihan menimbulkan maaf, dan maaf menimbulkan ampun. Perangai yang demikian bernama keutamaan. Keutamaan itulah kemanusiaan. Jadi kalau kamu mengatakan kemanusiaan itu ya keutamaan itu tadi. Bahwa dia itu mempunyai sifat diawali dengan ifah, itu menahan diri. Ya. Nah, kemampuan tidak ada pada yang lain, hanyalah pada manusia. Maka sekedar usaha manusia memperhalus perangai itu, sekedar itu pula lah tingkatan derajat kemanusiaannya, sehingga ada yang naik tingkatnya, membumbung tinggi, hampir mencapai derajat malaikat. Jika bertemu manusia yang demikian, hanya rupanya yang rupa manusia, bentuk badannya dan wajahnya, adapun hatinya, jiwanya, sanubarinya, semuanya adalah hati sanubari dan jiwa malaikat. Jadi kemauan tadi untuk membangun supaya dia memiliki sifat ifah, kanaah, dan mencukupkan apa dan sebagainya. Itulah eh, kadar manusia. Sejauh mana dia memanusiakan. Pada makhluk yang lain tidak ada katanya. Dan dengan upaya itulah dan keutamaan itulah manusia itu ada level-level, ada tingkat-tingkatannya. Ada yang sampai mencapai level seperti malaikat. Nah, ada pula yang turun ke bawah sekali, ke derajat yang paling hina, sehingga menyerupai binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Hanya tubuhnya saja, tubuh manusia, hanya tanduk dan taringnya yang tidak ada, hanya kukunya yang tak panjang, hanya kakinya yang tak berjalan, empat dengan tangannya. Bahkan lebih berbahaya dari binatang. Sebab cerdik manusia ada padanya, padahal tipu dayanya tidak tertiru oleh binatang. Makanya kalau manusia itu jahat, dia lebih daripada binatang. Karena binatang tidak berpikiran, dia hanya insting saja. Kalau manusia dia punya. Makanya katanya kalau manusia itu rendah derajatnya, maka lebih hina daripada binatang. Tapi ada pula yang pertengahan. Itulah sebabnya maka dikatakan orang bawa kemanusiaan si Anu lebih daripada kemanusiaan si Fulan.
Nah, jadi tadi beda-bedakan. Ada manusia itu menengah pada semua. Jadi teranglah bahwa ukuran kemanusiaan itu ialah ukuran perangai terpuji atau tercela. Nah, jadi kata-kata perangai ini digunakan oleh Hamka. Jadi perangainya ada perangai terpuji dan ada perangai yang tercela. Nah, setelah ditilik dengan seksama perangai manusia itu, ternyata bahwa tiap-tiap yang berakal mengaku bahwa yang jahat tetap jahat dan yang baik tetaplah baik. Semuanya rindu hendak berbuat baik dan semua enggan dan malu berbuat jahat. Tetapi di dalam diri manusia ada nafsu yang menggerakkan, menarik kepada kejahatan. Kelak, bila telah terjatuh kepada lumpur kejahatan, timbullah menyesal. Jadi raja-raja Mameluk atau Mulukul Mamelik di Mesir setelah meninggal menyuruh membuat masjid dan makam yang indah-indah. Yang sampai sekarang masih jarang tolok bandingnya. Karena merasa diri sangat banyak berdosa. Mereka hendak mengimbangi dosa itu, mencari syafaat dengan meninggalkan bekas peninggalan itu. Ada di antara sultan-sultan Turki mengirimkan kipas daripada bulu merak, bertatahkan berlian dan batu virus yang mahal harganya ke makam Rasulullah SAW untuk mengipas abu nisannya. Karena mengharapkan moga-moga dengan jasa yang demikian akan ringan jugalah sedikit kesalahannya. Yang diakuinya memang salah, tetapi telah terdorong oleh nafsu untuk mengerjakannya. Nah, banyak perempuan lacur yang dermawan, bahkan ada yang tetap menghantarkan zakat fitrah tiap akan habis puasa kepada orang ahli agama, karena mengharap kesalahan yang besar itu akan dapat diringankan. Jadi Hamka mengatakan bahwa saya lihat beberapa raja di zaman feodal kolonial di Sumatera Timur menyediakan lebay-lebay untuk mengaji surat Yasin tiap malam Jumat di istana. Dan ada pula orang-orang Arab di kerajaan Siak yang khusus kerjanya untuk membaca doa di kuburan raja-raja Siak yang telah wafat. Maka kesadaran akan adanya kesalahan dan keinginan menolak, keinginan hendak mengiringi dengan berbuat kebaikan itu ada pada manusia. Semua menjadi bukti bahwa kedurjanaan dan kesalahan itu bukanlah kehendak manusia yang asli. Lalu, apa yang mendorong kita berbuat baik? Nah, menurut pendapat Imam Ghazali, yang mendorong kita berbuat baik adalah 3 perkara. Ini menurut Imam Ghazali. Yang pertama, katanya karena bujukan atau ancaman dari orang yang diingini rahmatnya atau ditakuti siksanya. Yang kedua, mengharap pujian daripada yang akan memuji atau menakuti celaan daripada yang akan mencela. Yang ketiga, mengerjakan kebaikan karena memang dia baik dan bercita-cita hendak menegakkan budi yang utama. Jadi yang pertama karena bujukan ancaman, yang kedua mengharapkan pujian atau menghindari celaan. Karena pujian menghindari celaan. Yang ketiga ya memang dia mengerjakan karena ingin berbuat baik. Nah, yang pertama itu karena bujukan atau ancaman itu didorong oleh syahwat dan itu hanyalah pekerjaan orang awam. Nah, yang kedua karena malu dan itu adalah perbuatan raja-raja dan orang-orang besar. Yang ketiga perintah dari timbangan akal. Itulah perbuatan orang-orang hukama atau ahli pikir. Jadi orang ahli pikir itu dia ingin berbuat baik karena memang dirinya ingin berbuat baik. Itulah persandaran pepatah. Sebaik-baik perbuatan ialah karena perintah akal sendiri. Kalau tidak ialah karena malu, kalau tidak maka karena takut, dan kalau tidak juga lebih baik datang petir dari langit, disambarnya dan habis terbakar. Terlepaslah manusia yang banyak dari kejahatan. Ibaratnya. Nah, dan yang mendorong manusia berbuat baik buat akhirat adalah 3 perkara pula. Yang pertama, mengharapkan pahala dan surga, menakuti azab dan neraka. Itulah tingkatan orang awam. Yang kedua, mengharap pujian Tuhan dan takut akan celanya. Itulah martabat
orang yang saleh. Nah, yang ketiga mengharap keridhaan Allah semata-mata. Itulah martabat nabi-nabi dan rasul-rasul, orang-orang yang siddiq dan orang-orang syuhada, dan itulah martabat yang paling tinggi dan ini sama-sama mirip saja. Jadi bertanyalah orang kepada Rabi'ah al-Adawiyah, tidakkah engkau pernah memohon kepada Allah di dalam doamu supaya engkau dimasukkannya ke dalam surga? Lalu dia menjawab, mencari rumah tempat diam amat mudah, mencari tetanggalah yang sukar. Jadi bertanya orang kepada Rabi'ah al-Adawiyah, tidakkah engkau pernah memohon kepada Allah di dalam doamu supaya engkau dimasukkannya ke dalam surga? Jawabannya, mencari rumah tempat diam amat mudah, mencari tetanggalah yang suka. Jadi yang tadi memang sulit kita mengerti sangat dalam. Nah, kita lanjutkan saja ini pertanyaannya. Apakah yang menghambat kita mengerjakan kebaikan? Yang menghambat kita mengerjakan kebaikan ada dua perkara. Pertama halangan, kedua taksir. Taksir itu kelalaian. Nah, ada halangan, ada kelalaian. Halangannya tersebab sakit, lapar, miskin, dan seumpamanya. Adapun taksir adalah tersebab empat perkara. Pertama, lantaran tidak dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Atau di antara yang baik dengan yang obatnya mudah, yaitu belajar. Jadi ada yang dikatakan halangan atau taksir kelalaian. Salah itu ada pula disebabkan pertama lantaran tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang batil. Atau di antara yang baik dengan yang buruk. Nah, obatnya mudah itu aja, belajar katanya. Kedua, sudah tahu, tetapi tidak dibiasakan mengerjakan yang baik. Sehingga dirasai bahwa mengerjakan yang jahat itu baik juga. Menghilangkannya tidak semudah yang pertama, berkehendak kepada laki. Ketiga, telah disangka bahwa yang jahat itu baik, dan yang baik itu jahat, karena telah terdiri dari kecil dalam perasaan yang demikian. Lebih sukar lagi mengobatinya daripada yang kedua. Ini harus mendapat pendidik atau guru yang lapang dada dan yang sabar. Nah, yang keempat, di dalam kejahilan dan kerusakan didikan itu, hatinya busuk pula. Dia berpendapat bahwa mengerjakan kebaikan itu sia-sia saja. Dan bekerja jahat itulah yang utama. Ini pun lebih sukar memperbaikinya daripada yang kedua. Yang pertama namanya itu orang bodoh. Orang bodoh itu ya itu tadi dia. Tidak tahu dia membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Jawabannya mudah aja. Belajar. Nah, yang kedua itu bodoh dan sesat. Nah, dia tidak tahu, tapi dia tidak biasa mengerjakannya, sehingga dirasanya mengerjakan yang jahat itu baik. Nah, itu dia bodoh dan sesat. Yang ketiga, bodoh, sesat, dan fasik. Disangkanya jahat itu baik, dan yang baik itu jahat, karena telah terdidik dari kecil dalam perasaan yang demikian. Lebih sukar mengobati. Lalu yang keempat namanya bodoh, sesat, fasik, dan jahat. Nah, inilah namanya durjana. Jadi dalam kejahilannya dan kerusakan didik itu hatinya busuk pula. Dia berpendapat bahwa mengerjakan kebaikan itu sia-sia saja dan berbuat jahat itulah yang utama. Nah, itulah tentang keutamaan budi yang dituliskan oleh Dr. Hamka. Ini artinya bahwa keutamaan itu perlu perjuangan, perlu diperjuangkan agar dia mendapat keutamaan. Dan keutamaan itu adalah keutamaan dalam rangka ya, untuk kebaikan. Dan keutamaan itulah manusia. Jadi kalau dia tidak memiliki keutamaan budi, itu bukan manusia namanya. Itu makanya manusia itu dibeda-bedakan dari ada yang biasa, sedang, alami. Baik, saya kira demikian pembahasan kita tentang keutamaan budi. Jadi,
tentang buah keutamaan budi. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.